Pada pagi hari ini saya ingin sharing firman Tuhan, judulnya yang saya pakai It's About Love. Bulan ini kita punya tema di gereja, Glorify the King Through Family. Jadi memuliakan Tuhan melalui keluarga. Tapi sebelum masuk ke dalam firman, kita mau berdoa dulu. Oke? Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah berkumpul. Kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami minta Roh Kudus-Mu yang menyampaikan firman melalui hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu ketahui ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai ini menjadi kabar baik bagi setiap daripada kami. Tuhan, kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu untuk memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Dan biarlah setiap orang boleh terberkati dengan apa yang disampaikan. Tuhan terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hati dan mengubahkan hidup. Tuhan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tahukah bahwa hari-hari ini kita melihat bahwa institusi keluarga itu di dunia modern ini dianggap seperti sesuatu yang remeh gitu ya, perkawinan terutama. Banyak di sini kita tahu bahwa orang yang sudah punya anak banyak diperkenalkan bukan istrinya atau pasangannya, tetapi partner. Gitu. Mereka sudah punya keluarga. Anaknya banyak, tapi bukan suami atau istri. Padahal keluarga ini, desain keluarga ini Tuhan yang bikin. Tuhan yang mendesain keluarga. Kita baca ada firman-Nya di Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bahasa Inggrisnya, so God created human beings in His own image. In the image of God He created them. Male and female, He created them. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Jadi keluarga itu dibentuk, institusi ini dibentuk oleh Tuhan. Dan ada urutannya, gak boleh dilompat. Jadi Tuhan itu memberkati dulu. Jadi kalau kita mau menikah itu pemberkatan utama. Saya dulu menikah hari yang kita rayakan bukan hari perayaan pestanya. Tetapi pada waktu pemberkatannya. Jadi pada waktu itu saya pesta dengan pemberkatan beda hari. Yang kami rayakan anniversary itu adalah waktu kita diberkati. Karena itulah waktu kita disahkan oleh Tuhan. Kita menjadi sebuah keluarga, pasangan, gitu. Nah, jadi keluarga ini benar-benar penting sekali dalam kehidupan kita, karena yang mendesain bukan manusia. Adam dan Hawa diciptakan, kemudian mereka diberkati, baru mereka beranak cucu. Itu nggak boleh dibalik ya, terutama anak-anak muda. Walaupun nih pengajaran di sini membolehkan. It's okay as long you are happy. Bahkan keluarga di sini saya melihat orang tuanya sendiri membolehkan anaknya kumpul. Wow, saya bilang ini sudah terbawa arus dunia betul. Walaupun mereka pun mengaku sebagai Kristen. Tapi mereka membolehkan anaknya kumpul dulu tanpa menikah. Ini kita harus kembali kepada pengajaran yang benar, yaitu pengajaran kekristenan.
Boleh kumpul kalau sudah diberkati. Oke, anak-anak muda setuju? Keep the holiness. Jaga kekudusanmu sampai married. No sex before marriage. Agree? Mudah-mudahan agree semua ya. Saya berharap begitu. Karena ini adalah pilihan. Kita bisa melakukan apa saja dengan kondisi Jadi gini, Tuhan itu memberikan satu pilihan. Ada satu pertanyaan waktu kita ada ibadah youth yang menggelitik. Katanya gini, kenapa sih Tuhan tuh membuat pohon pengetahuan baik dan buruk kalau tahu? Kan tahu bahwa Adam dan Hawa ini bisa jatuh dalam dosa kan? Kok iseng amat gitu katanya. Kok iseng amat bikin pohon pengetahuan baik dan buruk? Kenapa sih dibikin? Ini kalau udah tahu jatuh kan gak usah. Gak usah dibikin. Pernahkah kita menanyakan itu? Saya pun pernah berpikir iya ya kenapa ya? Tuhan kok mau aja bikin sesuatu. Tetapi gini. Kita ini diciptakan Tuhan dengan free will toh. Bukan robot kan. Kita ini diberikan satu hak untuk memilih kan, betul nggak? Diberikan untuk memilih, apa gunanya kalau dia nggak bisa pilih? Betul nggak? Kalau kita diberikan hak bisa memilih, tetapi kita nggak bisa memilih gitu, nggak ada pilihan. Mengerti ya maksud saya ya? Jadi Tuhan menciptakan ada pilihan bagi Adam. Dia mau pilih taat pada Tuhan atau dia memilih untuk membangkang. Itu kan pilihan. Dia memilih. Nah, dasarnya apa? Dasarnya kasih. Tuhan memilih Adam karena kasih. Menciptakan Adam karena kasih. Dan Tuhan memberikan Adam untuk bisa memilih itu pun karena kasih. Berapa banyak orang tua yang senang anaknya itu memperhatikan atau menyayangi orang tuanya karena wajib. Karena anak itu diwajibkan, kamu jadi anak, kamu wajib mengasihi orang tua. Siapa yang lebih senang kalau anaknya ini mengasihi orang tua? Karena memang dia mau memilih untuk mengasihi orang tuanya. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya saya sayang aja sama papa mama. Saya dulu, bukan dulu sih, beberapa waktu yang lalu dengar mami saya ngomong sama saya waktu itu sebelum papi saya meninggal. Dia bilang gini, mami saya itu tidak terlalu larut dalam kesedihan, ada alasannya. Salah satunya adalah dia bilang gini, mami waktu itu papi belum meninggal, mami sama papi kalaupun dipanggil Tuhan, udah seneng, udah rela, udah rela pergi gitu. Kenapa? Karena melihat anak-anaknya semua perhatiin orang tuanya. Berlomba-lomba untuk melakukan kasihnya. Bukan menunjukkan tapi mengekspresikan kasihnya. Yang dari jauh-jauh pun mau datang ke Jakarta hanya untuk apa? Menungguin papi saya yang lagi sakit. Ya saya yang paling gak bisa pulang. Bukan gak mau, tetapi saya melakukan apa yang saya bisa lakukan di sini. Memang sedih juga sih. Karena gak bisa peluk papi saya, gak bisa peluk mami saya. Tapi semua anaknya memperhatikan. Dan itu dirasakan oleh orang tua saya. Sampai mereka bisa ngomong gitu. Sehingga mereka tuh, mami saya tuh gak terlalu larut dalam kesedihan yang berlarut-larut ditinggalin papi. Karena dia tahu bahwa anak-anaknya mengasihi dia. Jadi bukan karena wajib. Kita anaknya harus. Bukan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan memberikan pilihan kepada Adam karena dia mengasihi Adam. Dan kemudian pada waktu Adam tidak mengasihi Tuhan dengan membangkang perintahnya, dia tunjukkan bagaimana kasih Tuhan itu. Seberapa dalam kasihnya Tuhan itu kepada umat manusia itu. Karena dengan demikian karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya.
untuk disalib menebus kita supaya hubungan manusia dengan Tuhan kembali seperti apa yang Dia inginkan. Relationship, makanya kekristenan beda. Yang ditekankan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ada satu pertanyaan yang ini, karena tegang sekali kelihatannya. Ada satu pertanyaan yang, kalau kita ketemu sama Adam dan Hawa, ini kan beda nih Adam dan Hawa. Ketemu Adam dan Hawa, kita tahu membedakan Adam dan Hawa dari manusia lain gimana? Kita nggak kenal. Selain bertanya loh ya, kamu Adam atau Hawa gitu. Gimana kita tahu? Hah? Pakai cawat. Pakai cawat ya. Jadi ya masih pakai daun yang waktu dulu dia malu itu ya. Daun pisang gitu ya. Enggak, udah diganti Pak. Iya, jaket kulit sekarang. Gimana caranya? Oh baunya, nggak pernah mandi. Bau hutan. Caranya mudah. Cari pusernya. Betul nggak? Cari pusernya, lihat. Mereka nggak punya puser. Adam dan Hawa nggak punya puser. Ngerti nggak? Betul nggak? Rata perutnya. Kagak ada belly buttonnya, nggak ada. Kenapa? Karena diciptakan nggak dari perut orang tuanya. Mereka nggak dilahirkan, mereka dibentuk, betul nggak? Hawa diambil dari apa? Dari tulang iga. Makanya tulang iga enak gak Arnold? Enak. Tapi bukan Hawa. Iga diambil. Gak ada dia lahir dari, gak punya dia ini. Makanya kalau kita ketemu sama Adam dan Hawa ketahuan kalau kita lihat pusernya gak ada. Gitu ya. Gitu. Tapi kembali lagi ke sini. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Nah, kita lihat di Nehemia 4 ayat 14 dikatakan gini. Ketika kulihat bahwa rakyat takut, aku berkata kepada mereka dan kepada para pemuka serta para pemimpin, jangan takut kepada musuh. Ingatlah kepada Tuhan yang kuat dan dahsyat dan berjuanglah untuk saudara-saudaramu dan anak, istri dan rumahmu. Saya mau mengatakan ini kenapa? Saya mengatakan gini loh. Keluarga ini institusi yang paling penting di lingkungan kita. Yang paling kecil. Kita kalau mengubah sebuah lingkungan, berubahlah dari keluarga dulu. Dan keluarga itu tidak dilahirkan. Perfect family tidak dilahirkan tiba-tiba ujuk-ujuk blek. Kawin si A dengan si B langsung jadi keluarga yang harmonis, yang bagus, yang baik. Enggak. Keluarga itu dibentuk. Jadi harus ada usaha. Keluarga itu adalah hasil sebuah produk pembentukan dari suami dan istri kalau punya anak dengan anak juga. Oleh sebab itu Tuhan sangat concern dengan ini. Negara bisa kacau berantakan kalau keluarga-keluarganya berantakan. Makanya di akhir zaman iblis mencoba untuk menghancurkan semuanya mulai dari apa? Keluarga. Jadikan keluarga kacau, menghasilkan anak-anak yang kacau. Anak-anak yang kacau akan menghasilkan lagi anak-anak yang lain yang kacau, tambah kacau. Makanya kenapa Tuhan memberkati dulu Adam sebelum mereka punya anak? Karena Tuhan concern dengan keturunan yang akan dilahirkan. Keturunannya harus keturunan ilahi dengan benih yang benar. Tuhan memberkati. Nah, ini perlu kerjasama antara suami dan istri untuk membentuk keluarga ini. Makanya kita jangan takut kepada musuh yang bisa menghancurkan karena ada Tuhan yang membackup. Itu kita perlu ingat. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Dalam keluarga gak ada Tuhan, kita gak ada pegangan. Gampang dipengaruhi oleh arus dunia ini. Berapa banyak keluarga yang hancur karena apa? Karena ikut arus. Di dunia modern sekarang ini orang tua membebaskan anaknya mau pilih.
Bahkan mau pilih apapun boleh. Kalau dia udah berumur 18 tahun di beberapa negara modern itu. Pilih silahkan. Bahkan mereka boleh pilih gender mereka sendiri. Itu luar biasa, sudah tersesat jauh sekali. Bapak dan Ibu, perhatikan keluarga. Kita penting sekali untuk memperhatikan keluarga. Dan kita perlu Tuhan untuk memperhatikan keluarga itu. Nah, dikatakan demikian. Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. And fight for your family. For your sons and your daughters, your wives and your home. Kita harus fight untuk keluarga kita. Berjuang betul-betul. Pertahankan keluarga. Kadang-kadang memang gak mudah. Saya tahu. Karena saya sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga, buka mata dan buka telinga. Supaya jangan apa? Jangan salah pilih. Sebelum kalian menikah, buka mata, buka telinga. Supaya apa? Jangan salah pilih. Karena kalau salah pilih itu berkepanjangan. Salah potong rambut mungkin sebulan udah panjang lagi. No problem, gunting lagi. Oh ya, salah salon ya. Makanya jangan salah pilih nih. Ada yang punya salon di sini. Bagus. Jadi potong. Jangan salah. Kalau salah ya paling nyeselnya sebulan lah. Ya nanti saya pergi ke sana deh. Inisialnya I. Karena direkam. Nanti di endorse saya malu. Jadi keluarga ini benar-benar penting, jangan salah pilih. Buka mata, buka telinga, tapi setelah menikah tutup matamu pakai kacamata kuda. Kenapa begitu? Karena gak ada kesempatan. No chance for you to choose anymore. Makanya kalau muda-muda saya menyarankan sih, saran ya, saya gak mendikte. Jangan gampang-gampang kepincut gitu. Jatuh hati, gara-gara apa? Wah, dia baik sekali. Saya gak ulang tahun juga dikasih hadiah. Wow. Kenapa sih kamu udah kasih saya hadiah? Gak apa-apa, pokoknya saya pengen aja. Loh, saya kan gak ulang tahun. Iya, nanti ulang tahun juga saya kasih lagi. Wow. Luar biasa ya. Aldot gitu kan? Enggak ya? Oh enggak. Fitnah ya Aldot ya? Itu jangan ketipu dengan hal begitu aja. Kenapa? Apakah dia berlanjut setelah kamu menikah? Masih kasih hadiah? Atau bahkan hari ulang tahun jadi lupa? Baru-baru hadiah, ulang tahunnya aja lupa. Ayo inget gak pasangannya? Ulang tahunnya? Hah? Enggak? Jangan-jangan lupa gitu ya. Tetapi ini yang kita penting untuk perhatikan adalah perkawinan ini sesuatu yang kudus, gak bisa main-main, gak bisa salah. Kita harus benar-benar jaga. Kita harus betul-betul memprioritaskan ini, memperhatikan ini, karena itu semuanya adalah kita harus berusaha untuk melakukannya. Gak bisa dilahirkan, bukan terjadi dengan sendirinya. Nah, untuk punya awesome family, yang pertama adalah playful. Keluarga itu harus bisa ada canda tawanya, relax gitu loh. Ada yang punya keluarga tegang. Kalau bapaknya datang, anaknya langsung, papa datang. Loh, ini yang datang bapaknya atau satpam atau komandannya atau apa gitu. Takut. Bapaknya datang dia takut. Atau mamanya datang dia takut. Mama pulang. Gelisah. Kalau mama papanya gak ada di rumah, wah happy bener gitu. Wajahnya tuh semeringah gitu. Kenapa? Papanya pergi sama mamanya. Waduh, gawat ini. Kenapa? Gak pernah bercanda mungkin. Papanya selalu serius. Jadi anaknya juga serem gitu kan. Gak pernah bercanda, gak ada waktu ngobrol. Pokoknya kalau lihat anaknya, apa yang salah ya kamu buat? Apa kamu lakukan hari ini? Kan gitu. Itu yang membuat anaknya ya sedikit-sedikit apa yang salah. Semua
menuntut apa? Atau mamanya, ulanganmu berapa? Bagus nggak ujian kemarin? Belajar belum? Semuanya tuh kayaknya tegang gitu. Belajar belum? Udah ini belum? Udah itu belum? Terus dicek. Kayaknya gak ada rileksnya. Ma, rileks mah, sekali-sekali bercanda dah. Jangan gitu. Ngobrol masalah yang mengasihkan untuk anak-anak mungkin. Kalaupun mungkin dia belum belajar, ayo yuk mama temenin yuk belajar yuk. Kan lebih asik begitu daripada cuman, kamu udah ini belum? Udah itu, beresin kamar udah. Kamu mau, kayaknya kayak chihuahua tuh. Kita harus berani, rumah tangga, rumah itu dibuat nyaman karena apa? Ada komunikasi yang kita bisa lakukan kepada anggota keluarga. Kita bisa bercanda, kita bisa guyonan sama anak-anak, bukan sesuatu yang membedakan antara orang tua. Ya saya melihat banyak keluarga di sini, keluarga yang sangat rileks, dan anak-anak menikmati pada waktu bersama keluarganya, orang tuanya ada tuh mereka seneng gitu. Orang tua nggak ada, bingung mereka. Waduh, makan apa nih? Lemari kosong, lemari makan kulkas kosong, gak ada makanan, gak disediain. Biasanya kalau ada mama, aduh, dimasakin, disediain, bawa rantangan juga disediain sampai udah siap semuanya, sampai minuman semuanya udah ada. Mamanya nggak ada, ya nggak ada lah, puasa lah. Jadi belilah, harus belilah di luar. Ini kita harus hindari karena banyak hal yang bisa terjadi dalam keluarga ini kalau kita nggak ada hubungan yang baik, nggak rileks. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa tuh kayaknya serius banget kalau sama Tuhan tuh. Pokoknya nggak ada sukacitanya gitu. Kadang-kadang kita tuh pokoknya kalau berdoa pasti harus nangis. Saya nggak anti nangis loh ya kalau kita berdoa ya. Tetapi itu bukan satu patokan bahwa doa kita itu dekat sama Tuhan. Enggak harus gitu loh. Karena kadang-kadang kita bersukacita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada satu sukacita yang membuat kita itu justru bisa bisa senang gitu loh berdoa itu. Bukan tertekan kayaknya. Enggak begitu. Makanya kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itu benar-benar kita harus mengerti posisinya seperti kita kepada orang tua. Hanya kekristenan memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Yang lain ada yang panggil Om, ya kan? Ada yang jauh manggilnya harus pakai speaker karena jauh hubungannya. Nah kalau kita dekat panggil Bapa, oleh sebab itu perlakukanlah Tuhan seperti kita menghadapi orang tua kita. Kalau gak ada gambaran figur Bapa, mungkin saya gak tahu apakah kita mempunyai figur Bapa yang serem. Tapi Bapa di surga gak begitu. Bapa di surga penuh kasih sehingga dia kirimkan orang, bukan orang tetapi dia sendiri mengirim anaknya untuk datang untuk menebus kita. Jadi kita perlu Tuhan. Keluarga perlu fun. Kita perlu rileks sama anak-anak. Kita perlu orang, jangan anak-anak aja. Tapi anak-anak juga kadang-kadang ke orang tua juga harus ada timbal baliknya. Kalau lagi stres anak, bisa bentak orang tua. Saya pernah melihat anak ini kalau lagi jengkel, orang tuanya dibentak-bentak. Saya sampai berpikir gini, ini anak ini kenapa ya sampai membentak-bentak orang tuanya? Apakah ada kejengkelan dalam hatinya ataukah mereka sudah terbiasa dengan bentakan dalam rumah sehingga dengan enaknya membentak orang tua tanpa ada rasa bersalah dalam diri. Saya pikir ini hal yang tidak sehat. Kita harus perbaiki ini. Berarti kalau kita udah bisa seperti itu, berarti kasihmu terhadap orang tua nggak ada. Kalau kamu bisa membentak orang tuamu berarti kamu tidak mengasihi orang tua. Kenapa? Karena itu wujud daripada kita ini terganggu dengan sesuatu hal dalam hati sehingga kamu bisa seperti itu.
Ada satu ilustrasi yang sangat menyentuh kalau buat saya, yaitu seorang tua di panti jompo. Dia tuh mengalami kayak Alzheimer. Dan kemudian dia selalu lupa, ingat tanya lagi. Satu kali dia ada anaknya yang sedang tungguin papanya, mungkin dia kunjungi di apa nursing home gitu, dia duduk di taman. Kemudian bapaknya lihat burung, dia kemudian tanya, "Itu apa ya? Burung apa?" Terus anaknya bilang, "Oh ya, burung ini," gitu kan. Udah. Kemudian sebentar lagi bapaknya lihat lagi burung, dia tanya lagi, "Burung apa ya ini?" Anaknya, "Burung ini." Gitu. 3 kali tanya, "Burung ini." Lama-lama jengkel juga anaknya. "Aduh, udah dibilangin ini burung ini namanya." Nanya terus gitu. Sudah bapaknya diam. Tiba-tiba ada sebuah buku jatuh, anaknya ambilin. Terbukalah bukunya dan dia mencatat. Pada waktu dia masih kecil, bapaknya selalu bawa ajak ke taman. Dia ada recordnya tanggal berapa, ajak ke taman. Dan anak itu melihat burung. Dan dia melihat burungnya, Bapak ada burung. Itu namanya burung ini. Dan kemudian anaknya, Papa namanya burung apa. Berulang-ulang dia tanya sama bapaknya. Dia catat berapa, dia tanya. Dan dia bilang bapaknya, dia mengasihi anaknya. Dia seneng anaknya tanya saya. Itu adalah bentuk kasih sayang daripada orang tua kepada anak. Tapi pada masanya timbal baliknya apa yang dilakukan anaknya. Anaknya saat itu juga membaca, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dia membentak orang tuanya untuk hal yang dia lakukan dulu yang orang tuanya tidak pernah lakukan itu. Coba kita lihat. Dalam waktu berubah, situasi berubah. Mungkin karena dia sibuk, mungkin dia stres di kantor. Mungkin dia lagi gak mau diganggu, dia lagi baca sesuatu yang penting. Mungkin. Tetapi dia memperlakukan orang tuanya seperti itu. Dia lupa bahwa dulu pun dia melakukan hal yang sama dan orang tuanya enggak terganggu. Karena apa? Karena mengasihi. Pada waktu kita melakukan seperti itu kepada orang tua, mungkin kasih kita mulai luntur, jangan-jangan. Hati-hati, jaga anak muda, jaga hatimu. Yang kedua adalah how to handle conflict. Keluarga adalah tempat pembelajaran anak-anak ini bagaimana menghadapi konflik. Karena di dunia nyata konflik itu terjadi dalam pergaulan, di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan. Dan keluargalah tempatnya belajar. Bagaimana kita sebagai orang tua pada waktu kita terjadi konflik pasangan. Apa yang terjadi? Nah ini yang akan nanti menjadi pasangan muda. Manage itu. Karena konflik itu pasti terjadi. Karena apa? Karena laki dan perempuan itu beda. Cara berpikirnya beda, sifatnya beda, apalagi dengan background keluarga yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, disatukan. Itu terjadi konflik. Yang satu mau begini. Ya kita sering dengar lah mengenai masalah odol, kita bisa ribut kan. Pencet dari belakang, pencet dari tengah. Orang yang taruhnya barang di sini sembarangan, nanti hari ini tinggal taruh di sini, besok taruh di sana, besok ditaruh nggak tahu kemana. Ada yang tetap taruhnya di satu tempat yang sama. Oh ada di sana, nggak ada. Kenapa? Oh iya dipindah sini, pindah sana, pindahin. Itu pun jadi konflik. Dan menjadi satu pertengkaran. Kemudian anak-anak melihat apa yang terjadi. Contoh apa yang kita berikan kepada anak-anak? Ada orang tua yang menyelesaikan konflik dengan apa? Kekerasan. Ada piling terbang. Asbak terbang. Semuanya bisa terbang. Jangan kursi lah ya. Berat soalnya. Banyak hal yang bisa diajarkan di keluarga. Kalau kita menyelesaikan konflik dengan baik, anak-anak melihat. Contohnya, konflik bisa terjadi tetapi penyelesaiannya begini.
Itulah yang kita belajar. Lah, kalau bagaimana kalau anak-anak ini belajar dari situasi yang buruk? Makanya kita perlu komunitas. Komunitas yang baik akan bisa melihat contoh yang dari keluarga yang lain. Saya pernah melihat keluarga yang menjadi, menurut saya, itu hal yang baik pada waktu saya awal-awal menikah. Bagaimana berkomunikasi, cara mengekspresikan marahnya kepada anak. Saya belajar dari keluarga ini. Kalau bapaknya marah, dia nggak pernah marah sampai lepas kendali gitu, nggak pernah. Jadi dia cuma ngomong sama anaknya, papa nggak suka caranya begitu. Dengan muka yang berbeda dengan pada waktu sehari-hari. Ekspresi wajahnya itu menunjukkan bapaknya nggak seneng dan marah. Udah tahu. Dan anaknya mengerti itu. Dan dari mulai itu karena kita juga diajarin di gereja bagaimana kita membuat rumah tangga dan sebagainya, mendidik anak. Dan itu dilengkapi di gereja kita. Sehingga kita tahu bahwa kita harus juga memperlakukan anak ini sebagai human being. Bukan objek. Sebagai subjek yang diajak kerjasama. Makanya pada waktu itu pun saya mengajari anak saya bagaimana. Ada tingkatan yang saya ajarkan. Oh, yang pertama saya sudah melakukan ini kesalahan. Saya akan dengan muka serius akan tegur anak saya. Kedua, saya akan dengan suara saya yang keras untuk ngomong sama dia. Ketiga, kalau perlu, karena saya berdasarkan apa yang saya pelajari di Alkitab, kita rotan anak kita. Kalau perlu loh ya. Jadi bukan karena saya, lagi di kantor, lagi banyak masalah nih. Saya pulang ke kantor, anak saya pas nakal-nakalnya. Wah, kebenaran ini. Ambil rotan, sahabat langsung. Bukan gitu. Itu pelampiasan emosi kita, enggak. Tetapi pada waktu kita lihat anak kita melakukan kesalahan, penekanannya adalah bahwa ini berbahaya buat kamu sehingga pengajaran itu harus diajarkan. Jangan sampai kita menjadi seorang orang tua yang juga memanjakan. Mendidik anak beda sekali. Kalau kita mengasihi anak, kita pun harus mendisiplin mereka. Karena tanpa itu anak nggak tahu. Karena nggak pernah dimarahin, nggak pernah ditegur sama orang tua. Begitu keluar dari lingkungan keluarga, masuk tempat kerja nggak pernah betah. Kenapa? Dia tegur sama atasannya. Siapa yang kerja nggak pernah ditegur? Saya rasa semua orang pernah ditegur. Baik itu dengan cara yang baik maupun dengan cara yang kasar. Karena di lingkungan sana, di lingkungan pekerjaan nggak seperti di rumah. Di rumah itu sebagai tempat yang nyaman sebetulnya. Nah, banyak juga orang tua ada yang mendidik dengan terlalu keras, dengan kekerasan melampiaskan kepada anaknya. Tetapi ada juga orang tua yang memanjakan anaknya sehingga anaknya gak pernah dewasa. Saya pernah melihat ada anak yang gak pernah dewasa sampai umur 30-an ke atas pun. Gak bisa ambil keputusan. Karena biasanya apa? Mamanya selalu dikte dia, kamu makan ini. Ma, saya gak suka. Ini tapi bagus, makan. Didikte apa saja. Sampai anaknya itu kalau mau memutuskan sesuatu, bagaimana mama aja. Sampai menikah punya anak, bagaimana mama aja. How sad is it? Menyedihkan. Gak pernah dewasa karena gak pernah dididik. Gak pernah dikasih tanggung jawab. Ada juga anak yang sampai besar, saya surprise juga. Saya mudah-mudahan di sini gak terjadi. Saya melihat teman anak saya di sekolah, mau makan mangga. Enak kan mangga nih, buah mangga nih. Gak bisa kupasnya. Mereka gak tahu cara mengupas mangga. Karena semuanya disiapin sama mamanya, dari A sampai Z semuanya selesai. Pokoknya mau makan pun dia tinggal mangap, makanan itu masuk sendiri. Bayangkan, makanan itu masuk sendiri karena disuapin terus sama mamanya. Jangan mau seperti itu. Kalau kita menjadi orang dewasa, mari kita ambil tanggung jawab sebagai anak. Ma, gak usah lagi, aku bisa siapin sendiri. Belajar untuk mempersiapkan diri. Saya belajar pada waktu saya
Dulu terlalu manja di rumah, saya menyadari bahwa ini gak benar nih buat saya. Saya gak bisa apa-apa nantinya. Saya kuliah cari tempat yang jauh dari rumah kelahiran orang tua, kelahiran saya, di rumah orang tua saya cari ke Bali, jauh dari rumah orang tua saya. Saya gak bisa berharap dari orang tua untuk bisa tolong saya pada waktu saya itu. Saya belajar untuk hidup bagaimana hidup mandiri. Saya bisa nyetrika, saya bisa jahit kancing baju, gak pernah pegang jarum untuk kancing baju pun saya gak tahu cara jahitnya. Cuci baju pun saya gak pernah di rumah. Belajar masak sendiri, sakit sendiri, dah silahkan. Urus sendiri, makan sendiri. Semuanya dilakukan sendiri untuk apa? Supaya kita bisa menjadi dewasa, tidak termanjakan. Kemudian yang berikutnya, how to handle the loss. Kita ini gak pernah selalu menang kan? Dalam hidup ini selalu ada kalahnya kan? Siapa yang selalu berhasil? Gak ada satupun di dunia ini yang selalu berhasil. Orang-orang yang berhasil pun, yang menjadi sukses besar, itu pun mereka pernah gagal. Jadi kalau anak-anak gak pernah tahu bahwa kegagalan itu memang real, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghandle ini. Mereka akan kecewa, mereka akan frustasi, mereka akan patah arang. Padahal kegagalan itu bagian daripada hidup. Firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar itu jatuh dan dia akan bangkit lagi. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu kita bukan mempersiapkan kita akan jatuh, bukan itu. Tetapi kalaupun kita jatuh kita akan bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menopang. Jadi kita ini gak boleh mentalnya mental tempe yang gampang patah arang. Takut sebagai anak orang yang takut akan kegagalan. Ini bukan berbicara cuman kepada anak-anak aja, tetapi kepada orang tua pun begitu. Karena banyak orang tua yang berpikir bahwa kalau sekali gagal habis sudah saya. Enggak. Bersama Tuhan kita bisa tetap bangkit. Karena bukan karena kita itu hebat, bukan. Tapi karena Tuhan tuh menopang. Sehingga Tuhan memberikan jalan dan kita mau bangkit dari keterpurukan itu. Responnya yang paling penting kita mau bangkit. Ada orang yang gak mau bangkit. Makanya orang akan tetap di tempat kalau dia tidak mau meresponi itu dengan benar. Kemudian, what value matter most? Dalam keluarga itu apa nilai-nilai yang kita ajarkan kepada mereka dalam keluarga ini? Nilai-nilai ini yang terpenting apa? Ada satu cerita yang sangat sedih dari seorang yang sukses. Dia penulis buku yang mengajarkan bagaimana anak-anaknya ini bisa sekolah di luar negeri. Hasil pengalaman dia dan pengamatan dia. Orang yang pintar, orang yang hebat. Dia tulis buku bagaimana caranya supaya anak-anakmu bisa sekolah di luar negeri walaupun kamu bukan orang kaya. Dikasih cara-caranya begitu. Dia memfokuskan anak-anak ini untuk sukses dalam mencari karir dan keuangan. Dan terbukti dia bisa menghasil 3 anaknya sekolah di luar negeri dan sukses semuanya, berhasil. Kedudukan tinggi, karir bagus, keuangan bagus. Sampai satu hari peristiwa menyedihkan terjadi. Dia berkata, waktu istri saya sakit, saya telepon anak saya. Anak pertama bilang gak bisa pulang karena ada hal apa dan sebagainya. Anak yang kedua juga situasinya sama, gak bisa pulang. Anak yang ketiga juga dia baru melamar kerja, baru kerja, bagaimana saya bisa pulang, gak bisa pulang juga. Sampai istrinya meninggal, dia tidak ada anak satupun yang datang. Sampai dia menyesali dan dia menarik bukunya yang sudah beredar. Dan dia minta maaf kepada orang-orang yang sudah keburu percaya dengan apa teorinya dia. Dia lupa bahwa ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Ajarkan anakmu mengenai bagaimana berbagi kasih, bukan hanya mementingkan dirimu sendiri. Perhatikan juga orang lain. Orang tuamu itu mungkin juga kamu pikir tidak punya mereka sudah bercukupan, semuanya udah ada.
Tapi pernahkah kita berpikir bahwa orang tua kita pun masih tetap mengharapkan kasihnya kita, perhatiannya kita? Mereka mungkin banyak uang, sudah cukup keuangan, tetapi perhatian dari kita, telepon dari kita itu penting buat mereka. Jadi apa nilai yang kita ajarkan dalam keluarga? Nilai kasihkah ataukah nilai yang menjerat mereka mementingkan fokusnya kepada diri sendiri? Mereka nggak belajar dari orang tuanya, tidak diajarin dari orang tuanya untuk mereka juga memikirkan orang lain. Pernahkah kita sebagai anak-anak Tuhan mengajari mereka untuk perhatikan temanmu, kalau temanmu sakit, ayo ajak yuk berdoa bagi mereka. At least kita mengajarkan sesuatu yang mereka itu tahu memperhatikan orang. Saya pernah melihat satu anak dimarahin orang tuanya gara-gara apa? Anaknya ngantri. Ini aneh buat saya. Kenapa? Anaknya ngantri, mamanya bilang, itu loh kamu masuk lewat sana. Itu bisa langsung ke sana, cepat. Anaknya nggak mau. Mamanya marah. Wah kamu penakut. Gitu aja nggak berani. Oh my goodness, saya sedih melihatnya. Kenapa? Ini justru orang tuanya yang ngajarin anaknya untuk berbuat curang. Antrian itu mungkin sepele, tetapi bagaimana dia menghargai orang lain yang sudah lebih duluan datang. Bagaimana dia bisa memberikan perhatian kepada orang yang buru-buru, bukan dia aja, semua orang juga buru-buru kalau kita sedang antri kan. Kita nilai itu kita luput. Kita pikir bahwa dengan kekayaan, dengan kepintaran, dengan karir, hidupmu pasti akan bahagia. Itu enggak benar. Tidak seutuhnya betul. Betul kita membutuhkan semua materi ini untuk kita hidup lebih nyaman, tetapi bukan kuncinya di situ. Tetapi nilai pada waktu kita bisa memperhatikan orang, pada waktu kita mengasihi orang lain, kasih ini yang membuat kita ini bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa mengekspresikan kasihnya Tuhan, grace. Dengan melalui apa? Kepada sesama, berbuat kasih kepada sesama. Kita nggak bisa bilang, I love you God. Show me how. Tunjukkan gimana kamu mengasihi Tuhan. Dengan memberikan persembahan yang besar, itu semua yang kita punya itu Tuhan yang punya. Kalau Tuhan nggak beri, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi kalau kita cuma bisa kasih 10% dan persembahan yang lain, itu nggak seberapa. Tuhan bisa tarik semuanya dari kita. Gimana kita bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan? Tuhan sudah menunjukkan caranya. Kalau kamu mengasihi orang lain dari selain dirimu, kamu mengasihi aku. Waktu dia lapar kamu kasih makan, itu mengasihi aku. Kamu memberi aku makan. Tuhan gak butuh makanan. Tapi pada waktu kita mengasihi orang lain ini, kita menunjukkan grace of God. Kasihnya Tuhan. Perhatikan orang lain sekelilingmu. Kadang-kadang kita nggak mau karena terganggu kenyamanan kita. Kita nggak mau melakukan itu karena kita nggak mau direpotkan. Hidup itu memang repot kok. Jadi itu adalah pilihan kita. Kembali lagi itu pilihan kita. Nilai ini penting sekali. Kemudian yang kelima, good habits. Latih kita melakukan sesuatu yang baik. Karena ini akan menjadi karakter kita. Kita dikenal itu karena karakter kita yang muncul, bukan? Apa yang kita lakukan ini akan mengena kepada orang lain, akan diingat oleh orang lain. Bukan apa yang kita katakan. Mungkin sebentar lagi apa yang saya katakan mungkin saudaraku yang dengar sekarang ini mungkin udah lupa. Apalagi yang dengar ini udah yang ngantuk-ngantuk gitu. Ya mungkin udah lupa, ditanya aja di depan mungkin udah lupa. Tetapi apa yang saya lakukan terhadap saudara mungkin akan diingat sampai lama. Oh ya Pak Uwe ini gini. Apa saya nggak tahu. Tetapi kalau kita bisa melakukan good habits ini, karakter kita akan muncul dengan sendirinya. Bukan karena dibuat-buat. Misalnya apa? Yang paling simpel, rajin. Ada orang yang males. Itu benar-benar kata orang bilang itu kartu mati.
kalau kita orang udah males itu. Males itu udah nggak bisa diapa-apain kalau kita kayak main kartu. Kartunya jeblok gitu, mau dikemanain aja nggak bisa. Itu kartu mati. Jadi nggak bisa. Kita harus rajin. Rajin itu kita latih loh, bukan dilahirkan loh. Ada orangnya rajin, memang mungkin karena orangnya energik gitu. Tapi kalau terbiasa, satu bangun selalu siang-siang terus setiap hari, itu akan kita jadi orang yang malas. Latih kita bangun pagi, nggak apa-apa, kita lakukan apa saja. Kemudian kita kalau mau istirahat siang silahkan. Saya lebih cenderung begitu daripada kita bangun siang sekali. Itu melatih kita untuk rajin. Kemudian pada waktu kita melihat sesuatu, jangan anggap sepele. Kadang-kadang nih ya, saya kasih tahu. Orang tuh lihat ada sampah misalnya gitu. Kelihatan di depan mata. Kita tuh ya kalau ngambil juga nggak akan jadi miskin, nggak akan jadi susah gitu. Oh boyoe jadi sakit gitu. Enggak, ambil itu aja, buang aja ke tempat sampah. Itu simple things. Tetapi itu berpengaruh sekali kepada kehidupan kita. Memperhatikan orang lain. Kita rajin gitu loh. Orangnya tuh ringan tangan untuk membantu. Ada yang orang yang berat sekali kayaknya tangannya untuk membantu. Oleh sebab itu latihlah good habits ini. Karakter kita akan muncul dari situ. Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Mari kita dorong semuanya. Yuk, mari yuk. Ikut yuk. Dalam pelayanan, dalam melakukan hal, aktivitas apa yang kita bisa bersama-sama. Untuk apa? Supaya kita ini bisa membagi. Satu, kasih. Yang kedua, perbuatan baik kepada sesama. Kapan lagi? Di mana kita bisa melakukan perbuatan baik? Ya di lingkungan di mana kita berada. Ya di gereja. Kenapa sih kita mau melakukan semuanya ini? Set up dan segala macam, services dan semuanya. Ngangkat-ngangkat, masak dan segala macam. Apa dasarnya? Apakah untuk supaya kita terkenal? Enggak. Apakah kita supaya dapat untung? Enggak. Kadang-kadang mungkin kita bayar lebih. Karena satu aja alasannya. Bagaimana kita berbagi kasih kepada saudara-saudara. Kita ini melakukan karena dasarnya mengasihi. Kita senang kalau lihat orang senang. Kita sedih kalau kita lihat orang sedih. Orang tuh kayaknya aduh ke gereja kok letih lesu. Yuk kita bikin apa ya supaya mereka senang. Lihat. Wah hari ini nasi uduk nih. Wah enak nih. Seneng kan? Lihatnya wah yang tadinya kedinginan ngantuk-ngantuk. Dengar nasi uduk, wah seger nih telinganya langsung nasi uduk. Wah nasi uduk. Ini loh, seneng lihat orang seneng. Gak seneng kalau lihat orang gak seneng gitu loh. Ini yang membuat kita memperlakukan orang lain dengan baik. Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar, bertambah bijaksana serta dikasih oleh Allah dan disukai oleh manusia. And Jesus increased in wisdom, stature, and in favor with God and man. Ada 4 hal yang terjadi dalam perkembangan Yesus waktu umur 12 tahun. Yesus makin bertambah besar. Secara physically, dia bertambah besar, bertumbuh. Secara physically. Kedua, bertambah bijaksana, bertumbuh secara jiwa. Jiwanya bertumbuh juga dia. Dan yang ketiga, dikasih oleh Allah spiritualnya juga. Spiritualnya juga bertumbuh dia. Dan yang keempat, disukai oleh manusia. Secara sosial pun dia bertumbuh. Bukan orang yang freak. Hanya diri sendiri aja, bersembunyi. Hati-hati yang jadi orang tua sekarang. Perhatikan anak-anak kalau udah mulai gak mau bergaul. Maunya sendiri. Karena semua gadget dan semua itu mengarahkan orang-orang ini, semua orang itu untuk individualisme. Jadi gak mau bergaul, gak mau apa, gak mau ngobrol, gak mau, pokoknya asik dengan dirinya sendiri. Perhatikan itu. Supaya mereka punya komunitas, mereka berbagi. Karena penting sekali. Kita ini berkembang, kalau tubuh pasti, udah pasti kan. Kecuali kalau kita gak makan, gak minum gitu ya.
Kita kalau makan dan minum, kita diam tidur aja terus di kamar, itu tetap bertumbuh jadi tua gitu. Ada abang hari ini seperti ini, 20 tahun lagi kalau kita ketemu, dibiarinin aja abang gak diapa-apain gitu. Ya tetap berbeda lah gitu. Mungkin rambutnya akan sama kayak saya gitu. Yang banyak highlightnya gitu kan. Udah berubah. Jangan 20 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi gitu ya. Nah, bertambah bijaksana itu secara mentalnya juga. Kalau dia gak pernah berbagi, dia akan gak bisa. Gak bisa jadi orang bijaksana. Bijaksana bisa kalau ada orang lain. Orang bisa bijak karena dia bergaul dengan orang lain. Ada orang lain. Kalau enggak mungkin dia bisa bijaksana. Kemudian dikasih Allah. Ya, dikasih Allah, bagaimana kita mengekspresikan kasih kepada Tuhan? Itu melalui sesama. Makanya kehidupan ini saling berkaitan. 4 unsur ini kita harus perhatikan supaya kita mempunyai awesome family. So we can show to the world about the grace of God. Orang melihat ada Tuhan dalam keluarga ini. Dari individunya kita bisa melihat bagaimana anaknya menghormati orang tua. Bagaimana orang tua mengasihi anaknya. Melihat kasih Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang kejam. Orang yang kasar. Mulutnya selalu menyakiti. Kita gak bisa menunjukkan ini. How could we glorify God through our family? We cannot. Saya hanya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan bahwa kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kita menjaga semuanya ini dengan satu dasar, yaitu kasih. Kita mengasihi orang-orang dalam keluarga yang sudah dipercayakan kepada kita, mengekspresikan kasih Tuhan ini, sehingga dunia bisa melihat, orang lain bisa melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam keluarga kita.